Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Murtado. Saya akan menjelaskan bagaimana proses tahapan dalam software testing. Nah, tahapan dalam software testing di sini kita bisa melihat dari tahapan requirement analysis, terus kita bagaimana kita execution sampai test result reportingnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya software testing itu dilakukan dengan menggunakan black box. Jadi tahapan itu setelah white box. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya dalam software testing menggunakan black box. Di sini pendekatan dengan black box memiliki sejumlah alasan. Nah, itu mungkin adalah alasan-alasan kenapa itu menjadi hal yang penting dalam pengembangan software testing. Nah, yang pertama adalah black box ini berfokus pada fungsionalitas eksternal perangkat lunak tanpa memperhatikan implementasi internalnya. Hal ini memungkinkan pengujian untuk mencerminkan eh, pengalaman pengguna pengguna akhir dan memastikan bahwa perangkat lunak ini berkinerja sesuai dengan harapan mereka atau sesuai dengan permintaan kebutuhan dari pelanggan gitu. Nah, terus yang kedua juga ada eh, jadi pemisahan antara pengembangan dan penguji. Nah, dalam pendekatan di black box ini memungkinkan pemisahan tugas antara pengembang dan penguji. Jadi penguji tidak perlu mengetahui atau memahami detail implementasi kode sumber karena itu sudah lain job desk atau lain cerita gitu. Jadi eh, sehingga pengujian ini dapat dilakukan secara lebih objektif dan independen. Jadi eh, pentingnya dalam black box itu yang kedua adalah pemisahan antara pengembang dan penguji. Jadi tugasnya itu beda-beda. Nah, yang ketiga adalah sebagai simulasi pengalaman dari pengguna atau user. Jadi black box ini memungkinkan pengujian dari perspektif pengguna akhir. Nah, artinya ini akan membantu dalam mengevaluasi bagaimana pengguna sebenarnya akan berinteraksi dengan software yang kita kembangkan. Nah, di sini kan software yang eh, kita kembangkan, kita bisa ambil contohnya adalah pengujian sewa kosan. Nah, dalam pengujian sewa kosan ini adalah bagaimana sih kita mensimulasikan terlebih dahulu gitu. Apakah sudah layak untuk eh, nantinya bakal terjun langsung gitu dan sudah bisa diimplementasikan atau belum. Nah, makanya penting di sini dalam black box testing ini jadi kita bisa mengevaluasi ini bagaimana user ini berinteraksi dengan si website kosan sewa kosan ini. Nah, terus yang lainnya juga dapat membantu menemukan masalah yang mungkin timbul dalam penggunaan sehari-hari ya atau menemukan permasalahan yang ada dalam software testing tersebut atau pengembangan software penyewaan kosan. Nah, terus selanjutnya adalah kita bisa mengidentifikasi masalah UI atau user interface. Nah, dalam black box testing ini kita sangat efektif untuk mengidentifikasi masalah UI. Nah, dengan fokus pada input dan outputnya, penguji dapat memeriksa kesesuaian antar muka pengguna dengan harapan dari user itu sendiri. Terus yang kelima adalah meningkatkan quality dan keandalan. Nah, artinya dengan menggunakan black box testing ini kita bisa memeriksa nih fungsionalitas dari luar sistem. Nah, black box testing ini membantu memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak atau dari website kosan penyewaan kosan ini apakah sudah sesuai dengan fungsionalitasnya atau belum gitu. Nah, hal ini membantu dalam menangkap kesalahan dan masalah potensial sebelum perangkat lunak diterapkan di lingkungan produksi. Terus yang keenam adalah ketidakberpihakan terhadap implementasi. Artinya pendekatan ini menghilangkan bias penguji terhadap implementasi internal. Sebagai hasilnya, tim pengujian dapat mendeteksi masalah yang mungkin tidak diperhatikan oleh pengembang yang terlibat dalam penulisan kode. Jadi adanya penguji penguji dalam pengembangan software ini adalah akan membantu ketika ada kode yang tidak sesuai atau yang itu mengakibatkan user interface-nya tidak sesuai dengan harapan dari user. Nah, penguji ini akan mengetahui ini dari dengan mentesting terlebih dahulu gitu apakah sesuai atau tidak. Nah, artinya dengan pendekatan-pendekatan black box testing ini, kita bisa memastikan bahwa perangkat lunak berkinerja atau berkinerja dengan baik sesuai dengan harapan dan memenuhi kebutuhan dari user. Nah,
sambil meminimalkan risiko bias dan meningkatkan independensi dalam proses pengujian. Nah, mungkin adalah itu alasan kenapa software testing dilakukan dengan black box itu eh, harus dilakukan gitu. Karena ya tadi penting karena itu untuk menghindari apa kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi gitu, kayak kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak terduga atau menemukan bug yang tidak terduga gitu. Nah, terus di sini saya akan membahas proses dalam requirement analysis. Nah, di sini requirement analysis dalam pengembangan software testing, saya menggunakan contohnya adalah sebagai penyewaan kosan. Nah, dalam penyewaan kosan requirement analysis, nah di sini yaitu yang pertama ada menunya itu ada create account, login, homepage, pricing, payment, contact, and logout. Nah, bagaimana sih proses create account itu? Fiturnya ada apa aja? Yaitu membuat akun. Nah, fiturnya adalah sama juga create akun juga. Terus login, melakukan login jika ingin melakukan pemesanan. Terus fiturnya login. Nah, ada homepage dan bagaimana user itu nantinya bakal melihat halaman utama dengan fitur about, service, team, pricing, kontak, dan lain sebagainya. Terus untuk memesan adalah klik buy now apabila ingin melakukan pembelian atau booking gitu atau ajukan sewa. Terus melakukan pembayaran jika sudah melakukan booking dan subfiturnya ada payment. Nah, di sini terus ada kontak. Jadi ketika mau ada pertanyaan yang lebih intens terhadap sewa kamar, detail dan sebagainya, bisa mengajukan pertanyaan terkait website atau terkait penyewaan kosan tersebut. Terus ada juga untuk logout-nya. Nah, pada tahap requirement analysis, di sini kita harus mengetahui nih, apa sih yang yang dimaksud dari requirement analysis. Nah, tahapan ini dimulai dengan memahami persyaratan fungsional dan non fungsional dari eh, perangkat yang kita uji gitu atau website yang kita uji sekarang ini, yaitu ambil contohnya penyewaan kosan. Nah, kita ini harus menguji, memahami dengan baik kebutuhan dari bisnis atau kebutuhan dari user. Nah, dari spesifikasi dan harapan dari user itu sendiri. Terus kita menganalisis nih dengan membantu dalam merancang skenario pengujian yang sesuai dan relevan. Nah, terus kemudian ada yang namanya equivalence partitioning atau pemartisian ekuivalen. Nah, dalam pemartisian ekuivalen kita bahas equivalence partitioning itu apa sih? Nah, di sini adalah sebagai teknik pengujian fungsionalitas yang membagi rentang input ke dalam kelompok yang setara atau ekuivalen. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi satu atau beberapa nilai input yang mewakili setiap kelompok. Jadi di sini kita bisa melihat nih, tujuan dari equivalence partitioning itu gimana sih? Nah, ya tadi dalam mengidentifikasi satu atau beberapa nilai input yang mewakili setiap kelompok ekuivalen sehingga pengujian ini dapat difokuskan pada satu nilai dari setiap kelompok. Nah, ini membantu mengurangi jumlah skenario pengujian yang diperlukan dan memastikan cakupan pengujian yang efisien. Nah, di sini kita bisa ambil contohnya adalah eh, misal saat melakukan edit username tidak bisa memakai username yang sudah ada yang sudah dipakai. Jadi kita menemukan nih apa di dalam UI itu kita tidak harus melakukan edit username lagi dan tidak bisa username yang sudah ada atau sudah dipakai. Jadi username itu tidak bisa dipakai ketika username itu sudah digunakan. Nah, itu mungkin adalah sebagai uh, proses equivalence dalam partitioning. Oke, selanjutnya ada yang namanya boundary value. Apa sih yang dinamakan boundary value? Kita bahas definisinya terlebih dahulu. Nah, boundary value ini berfokus pada nilai-nilai batas atau tepi rentang input. Nah, ide dasarnya adalah bahwa nilai-nilai yang berada di dekat batas rentang input ini cenderung menjadi penyebab kesalahan. Nah, oleh karena itu, menguji nilai-nilai batas dapat membantu mengidentifikasi bug yang mungkin terlewat. Jadi, misalnya jika suatu aplikasi nih, misal dalam proses pengembangan website penyewaan kosan ini memproses input angka dari 1 hingga 100 atau maka nilai batas mungkin termasuk 1 sampai 100 dan nilai-nilai di antaranya. Nah, misal kalau di sini nih kalau di sini itu misal untuk nomor telepon tidak boleh kurang dari 12 angka.
Artinya kalau kurang atau lebih itu akan menyebabkan bug dan atau tidak ada kesesuaian di data. Terus selanjutnya ada yang namanya cause effect graph. Nah, bagaimana sih cause and effect graph testing ini? Jadi kita bisa menguji menggunakan grafik. Nah, sebab dan akibatnya itu kenapa gitu. Nah, jadi di tahap ini adalah sebagai pengujian yang menggunakan representasi grafis dari hubungan antara input dan output sistem itu sendiri. Nah, graf ini dikenal apa ya sebagai cause and effect graph. Jadi ada sebab akibatnya kenapa sih bisa kayak gitu gitu. Nah, terus ini juga akan membantu bagaimana kita bisa merancang skenario pengujian ini dengan memodelkan hubungan antara kondisi input dan tindakan output. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi nih apa kombinasi input yang berpotensi menyebabkan hasil yang tidak diinginkan nantinya gitu setelah pengujian. Nah, jadinya kita di sini bisa ambil contohnya misal desain ini responsif tidak diterapkan dengan baik. Desain responsif tidak diterapkan dengan baik artinya pengguna mengalami kesulitan dalam menavigasi atau melakukan pemesanan melalui perangkat seluler. Jadi karena desain yang tidak responsif gitu, jadi orang-orang itu tidak bisa melakukan penyewaan kosan di perangkat seluler. Jadi hanya perangkat-perangkat tertentu yang bisa digunakan. Nah, ini kan akan menyebabkan gitu yang nantinya apa ada bug ketika melakukan apa ketika sudah diluncurkan website tersebut. Jadi pengujian di tahap cost effective ini sangat penting banget karena yaitu tadi melihat apa melihat fungsional yang memungkinkan ini ada masalah gitu. Jadi masalah penyebabnya apa dan bakalan akibatnya apa ya. Kalau di sini kan misal penyelesaian proses pemesanan, memberikan bukti kepada penyewa dan pemilik kosan. Nah, ini itu juga termasuk. Nah, terus jika email benar, password salah, maka tidak bisa masuk dan kembali ke halaman yang sama untuk menginput data yang benar. Jadi ini adalah bagaimana pengujian di cause effect graph di tahap terakhir. Jadi setiap tahap pengujian ini memiliki peranannya masing-masing dalam memastikan kualitas dari pengembangan software itu sendiri. Nah, pemahaman yang baik tentang persyaratan, eh, pemartisian ekuivalen, terus pengujian nilai batas dan pengujian grafik sebab dan akibat ini dapat membantu tim pengujian dalam merancang dan melaksanakan pengujian yang efektif dan efisien. Nah, mungkin kita bisa membahas kenapa sih kita menggunakan black box. Nah, kelebihan dari black box itu sendiri adalah penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Terus yang kedua adalah pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang dari user. Nah, hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan inkonsistensi dalam perangkat lunak. Terus pengembang dan penguji juga memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Terus penguji tidak perlu memeriksa kode. Jadi makanya tadi ada pemisah antara penguji dan pengembang. Terus memungkinkan penguji dan pengembang bekerja secara independen tanpa mengganggu proses kerja satu sama lain. Nah, kenapa sih alasannya menggunakan black box ini? Jadi pengujian dilakukan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang dilihat gitu. Nah, terus berfokus terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak. Jadi dilakukan oleh penguji yang independen, artinya tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan program. Ini tujuannya adalah biar pengujian software ini lebih objektif gitu. Nah, black box testing ini dilakukan setelah white box testing, setelah selesai dilakukan. Artinya white box itu kan sebagai UI-nya gitu, kayak kode-kodenya gitu. Nah, black box ini sebagai apakah sesuai fungsionalitas itu sesuai atau tidak gitu, kayak perintah-perintahnya. Nah, adapun kekurangan dalam software testing menggunakan black box ini adalah ketika artinya memiliki kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi karena kurang teliti dan tidak adanya pengetahuan teknis. Terus jadi ketika kita tidak mengetahui ini adanya pengetahuan teknis itu akan menyebabkan nanti bakal ada bug-bug selanjutnya gitu. Nah, makanya ini penting kita dalam mengetahui bagaimana sih dalam pengembangan software testing itu sendiri gitu. Terus yang kedua ada yang namanya ada bagian back end yang tidak diuji sama sekali.
Nah, itu akan menyebabkan eh, ketika orang login itu tidak masuk di database gitu. Terus kemungkinan pengujian dilakukan kembali oleh programmer. Nah, mungkin itu adalah sebagai penjelasan dari saya bagaimana pentingnya dalam software testing menggunakan black box dan bagaimana proses-prosesnya dari requirement analysis, terus partitioning equivalent, boundary value, cause effect, and graph, terus kelebihan dan kekurangannya, dan sudah saya jelaskan. Mungkin kalau memang ada yang belum lengkap dan tidak sesuai,